Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan menambah wawasan kita tentang globalisasi. Kita akan pelajari pengertian, bentuk, dampak, perilaku masyarakat, dan upaya menghadapi globalisasi. Anak-anakku, pernahkah kalian makan pizza atau burger? Atau kalian menyukai K-pop? Nah, ternyata di Indonesia sudah marak ya, dan banyak sekali hal seperti itu. Demikian juga, makanan-makanan khas Indonesia sudah tersebar di penjuru dunia. Nah, itulah yang disebut dengan globalisasi. Kita akan pelajari KD 3.2, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Nah, globalisasi adalah tersebar luasnya ilmu pengetahuan dan budaya yang ada di setiap penjuru dunia tanpa mengenal batas-batas dari suatu negara. Ada berapa bentuk globalisasi? Nah, globalisasi ada 6. Yang pertama, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang sosial budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang transportasi, globalisasi bidang politik, dan globalisasi bidang iptek. Baik, kita mulai yang pertama, contoh globalisasi bidang ekonomi. Kita dapat membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank, melakukan jual beli secara online lewat e-commerce, membayar barang yang dibeli dengan aplikasi dompet digital, melunasi tagihan listrik dan air secara online, kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain menjadi lebih mudah. Adanya bidang ekonomi dalam hal kerjasama dengan negara-negara di dunia. Adanya kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional, dan produk-produk luar negeri banyak yang masuk di pasar dalam negeri. Yang kedua, contoh globalisasi bidang sosial budaya. Kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima dalam budaya kita. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju. Masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri. Tren mode dan busana internasional menjadi lebih diminati. Nilai-nilai luhur dalam negeri banyak yang tergerus. Masyarakat lebih heterogen, cenderung individualistik, dan terkikisnya budaya tradisional. Selanjutnya, contoh bentuk globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien. Tren media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dan pergeseran media massa dari arah konvensional seperti koran dan majalah menuju ke bentuk digital. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh globalisasi di bidang transportasi. Akses transportasi lebih mudah didapat dengan sarana transportasi umum yang bagus dan mewah.
bisa dengan mudah mendapatkan akses transportasi, terutama karena adanya aplikasi transportasi online. Perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain lebih mudah, pengiriman barang jarak dekat atau jarak jauh lebih mudah dilakukan, dan akses antar negara dapat dilakukan dengan cepat karena tersedianya transportasi pesawat. Contoh bentuk globalisasi bidang politik, hadirnya politik di suatu negara, organisasi internasional terbentuk, adanya kerjasama antar negara, hadirnya ideologi asing, ada campur tangan negara asing, dan masyarakat peduli pemerintah. Selanjutnya contoh globalisasi di bidang iptek. Yang pertama, akses informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui internet. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan siapa saja di penjuru dunia. Ada banyak alat dan mesin-mesin canggih yang bertujuan memudahkan kehidupan manusia. Sarana transportasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih cepat. Kualitas pendidikan dan pengajaran menjadi lebih maju dan modern, dan pola pikir masyarakat menjadi lebih maju karena literasi meningkatkan pengetahuan. Nah, anak-anakku, kita akan mempelajari selanjutnya tentang dampak positif dan negatif globalisasi di berbagai bidang. Bidang ekonomi, dampak positifnya peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja, terciptanya bisnis e-commerce, meningkatnya nilai ekspor dan impor. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ketimpangan pendapatan monopoli, oligopoli di tingkat global, penurunan standar lingkungan, dan produk lokal kalah bersaing. Dampak globalisasi bidang sosial budaya, dampak positifnya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya iptek, kualitas atau tingkat kehidupan jadi lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu lunturnya nilai budaya asli, perubahan gaya hidup, eksploitasi SDA yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan polusi limbah industri. Selanjutnya kita lihat dampak globalisasi di bidang komunikasi. Dampak positif, kemudahan komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu, pencarian informasi yang cepat, tepat, dan akurat, peningkatan hubungan sebagai tingkat atau bentuk kerjasama internasional, peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi, pengenalan budaya lokal ke luar negeri. Sedangkan dampak negatifnya, kejahatan siber, kemudahan akses informasi yang tidak baik, lunturnya budaya lokal, individualisme, munculnya sikap konsumtif, munculnya ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari bidang transportasi. Dampak positifnya mempermudah saluran distribusi, efisiensi waktu dan biaya dalam melakukan perjalanan, bertambahnya pilihan kendaraan jika ingin bepergian, kemajuan teknologi di bidang transportasi. Dampak negatifnya, meningkatnya lingkungan pencemaran, memunculkan sikap konsumtif, dan meningkatkan angka kemacetan. Dampak globalisasi di bidang politik, dampak positifnya membentuk sistem politik suatu negara, terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan terbuka, peningkatan hubungan antar negara, partisipasi rakyat dalam pemerintah, partisipasi negara dalam menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan dampak negatifnya, masuknya ideologi asing ke sebuah negara, benturnya rasa nasionalisme, kebebasan yang tidak dibatasi, meningkatnya politik uang, dan meningkatnya konflik di berbagai negara. Dampak positif dan negatif globalisasi di bidang iptek. Dampak positifnya, berbagai macam penemuan seperti mesin uap, internet, telepon genggam, dan lain-lain, kemajuan teknologi transportasi, moda transportasi khususnya pesawat terbang dan alat komunikasi,
telah memudahkan mobilitas manusia dalam melakukan perjalanan dan komunikasi di seluruh dunia. Sedangkan dampak negatifnya memungkinkan dimanfaatkannya iptek oleh jaringan terorisme, memungkinkan disalahgunakannya layanan dan media informasi seperti blog, website, dan media lainnya untuk hal yang tidak baik. Menurunnya moral bangsa dan SDM-nya karena semakin mudahnya memperoleh informasi-informasi yang tidak layak dari internet. Semakin mudahnya perangkat komunikasi dan informasi terserang virus, malware oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan adanya kerahasiaan alat-alat tes kedokteran yang sudah tidak rahasia lagi akibat semakin mudahnya kita memperoleh data dan informasi dari jaringan internet sehingga membahayakan data dari masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari perilaku masyarakat di era globalisasi. Perilaku yang pertama adalah perilaku positif. Semangat kerja meningkat, bertindak logistik atau bertindak logis, bekerja dengan efisien dan efektif, mengembangkan pemikiran terbuka. Sedangkan perilaku yang negatif yang pertama yaitu ketergantungan pada negara lain, westernisasi, hedonisme, konsumerisme, demoralisasi, individualisme, materialisme, kriminalitas, melakukan tindakan pencemaran lingkungan, dan kenakalan remaja. Selanjutnya, kita akan mempelajari upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, di globalisasi ekonomi. Yang pertama adalah menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi global. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Menghilangkan praktek-praktek kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi sosial budaya antara lain menyaring setiap budaya asing yang masuk di Indonesia untuk diadaptasi dan digunakan secara bersama-sama, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi dengan memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi transportasi, yaitu memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, dan menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Upaya menghadapi globalisasi politik antara lain dengan memperkuat rasa cinta tanah air, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga. Upaya menghadapi globalisasi iptek antara lain berkompetisi dengan kemajuan iptek, peningkatan motivasi berprestasi, peningkatan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing, selalu berorientasi ke masa depan, dan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan mengandalkan
bangsa lain. Demikian presentasi pada hari ini. Terima kasih atas atensinya.